Akhirnya akan sampai di tempat induk, ke tempat yang itu. Cukup ribet dan rembet jalanannya. Luar biasa, perlu perjuangan ekstra. Perlu biar jelas. Ini saya nggak bersih dulu ya. Saudara-saudara, ini lagi batu yang berikutnya. Makin ke bawah makin begini, perjal dan di atasnya numpuk. Persis seperti kadal lagi tumpuk-tumpukan. Ke bawahnya seperti itu ada batu panjang. Ini batu masih kecil-kecil dan belum ke batu hidup. Belum sampai ke batu inti. Ini salah satu warga tuh, Bapak Rusiana lagi berjuang. Berikutnya Bapak RT di belakangnya nyusul. Karena kami kalau nggak dibantu sama mereka nggak bisa apa-apa. Batunya juga licin. Ditambah lagi hutannya sangat lebat, terjal. Ini seperti ini saudara pemandangannya. Hutan belantara. Nggak ada pemandangan kelihatan keluar. Yang ada adalah tumpukan batu-batu terjal dan pohon-pohon alang-alang, pohon-pohon kecil menyatu dengan pohon-pohon besar seperti ini. Pohon-pohon kiara seperti itu daunnya di atas. Ditambah lagi dengan nyanyian suara-suara binatang hutan. Yang kata orang sini adalah suara turais. Nanti sebentar lagi sore tiba akan timbul suara binatang satunya lagi adalah tonggeret. Baru ini turais. Kalau suara tonggeret datang maka suara turais hilang. Berkaitan dengan suara binatang tersebut persis kayak ibarat gantian. Nah, Bapak RT agak mulai kelelahan dan duduk termenung karena dia memikirkan jalan juga buat hati-hati untuk bisa masuk. Nih, untuk bayangan kelihatan dari kejauhan batu induk. Sebentar lagi kita sampai. Butuh waktu beberapa menit lagi. Kita nunggu Bapak Rusiana yang diikuti dengan Bapak RT. Dan kami pun di sini di atasnya memantau keadaan. Nah, seperti itu saudara-saudara. Kita ikuti perjalanan berikut. Enggak sembarangan orang datang ke sini karena memang terus terang aja bisa dikategorikan sebagai ya maaf tempat angker gitu. Kalau jadi ada yang nganternya orang yang belum tahu ini, jadi agak ini juga kita agak cukup lumayan agak membahayakan, mengerikan untuk kalau hal magicnya. Ya, orang yang pada pengen tahu ke sini harusnya tetap sama orang yang asli orang sini. Pertama asli orang sini, kedua menguasai jampe-jampe. Yang ketiganya dia persis perjalanannya. Kalau orang-orang yang baru, kalau nggak tanpa di orang asli orang sini penduduknya agak mengerikan gitu. Agak ngeri karena tempat ini sangat sakral dan sangat dikeramatkan, otomatis dalam segala tindakan kita sampai ke tempat ini nggak perlu gegabah. Ada etikanya dan tata keramanya. Karena apapun perbuatan kita ke tempat seperti ini aja kita harus ada tujuannya. Kata pepatah mah ada permisinya. Ya, jangan sembarangan. Kata-kata sembarangan ngomong, sembarangan bertingkah pola. Dan otomatis kita harus memegang teguh nilai-nilai tradisi di sekitar sini. Tentu nilai-nilai tersebut adalah unik. Nanti Bapak RT akan menjelaskan. Ini terkenal dengan khas dan keunikannya. Ditinjau dari segi kesakralan dan magicnya. Ditinjau dari ke alam gaibannya. Yang ini agak bagusan. Nah, biar kelihatannya cakep. Ini ada gua saudara. Ada liang lubang-lubang yang liang konon di sini ada semacam landak dan pesing. Emang Bayawak juga memang terenggiling. posisi ini tempat-tempat yang suka ditempati sama landak-landak. Binatang landak yang keseringannya landak yang berduri.
Landak itu yang berduri ya, Mang. Ya, landak yang berduri. Dan kami pun digigitin itu saudara, nyamuk. Yang paling betah. Nyamuk-nyamuk nakal di sini. Aduh. Demikian saudara-saudara. Kita ikuti berikut. Nah ini Kira-kira salah. nyampe ini yang dikatakan batu, namanya batu Mungkalawang. Nih udah jelas nih. Saudara, akhirnya sebagaimana ucapan Pak RT, kita akan sampai di tempat tujuan. Tempat yang dituju sama kita, tempat utama adalah batu gede, batu induk yang numpang di batu-batu bawahnya. Dan alhamdulillah kita sampai. Bentuknya seperti ini. Kami pun dengan ngos-ngosan sampai sini karena kami agak ketinggalan malah sedikit. Dan kelihatan saudara-saudara seperti inilah bentuk batunya. Nah, permisi, assalamualaikum. Kami dari grup media sosial, media-media berikut yang lainnya juga. Nah, seperti ini batunya saudara. Nih seperti ini. Wah, perhatikan. Nah, Seperti ini yang dari tongkat yang bawah ini, dari namanya pintu Mungkalawang ini, dirangkai sama kayu, pohon kayu atau akar kayu. nah, Jelas kan? jelas tuh. Jelas. Nah itu udah Persis lawang di tengahnya. tengahnya seperti sawah. Katanya ini zaman dulu, zaman gerombolan tahun berapa tuh, tahun 60-an ya, tahun 60-40 ini padepokan yang suka ditempati dengan orang yang dikatakan gerombolan Gerombolan DI. ya, gerombolan DI yang zaman dulu, zaman perang-perang, zaman gerombolan yang dinamakannya DI. Ini nih di sini istilah buat penginapannya atau dipaknya gitulah. Di sini ceritanya. Ya. Ceritanya Ternyata ini kandung misteri saudara-saudara. Jadi yang suka Kandung tidur, sejarah. suka tempat lah. Bangsa-bangsa waktu zaman gerombolan. Jadi ceritanya ini batu ini di bawahnya karena teduh dan Ya karena teduh, karena tersembunyi. hujan Pernah juga ditempati oleh gerombolan DI TII ya, waktu pertempuran. betul. DI Ya. TII, gerombolan DI TII di daerah Kabupaten Kuningan, Ya, saudara. ya. Tepatnya di Dusun Cirahayu, Desa Citunun, Nah, Kecamatan ini suka Suwaru. ditempatin nama. Nah, ini tempatnya di sini. Ini Kalau kenapa? saudara-saudara minat ke tempat ini, silakan datang ke Desa Citunun, tepatnya di Dusun Cirahayu. Dan nggak jauh dari kampung yang tersebut, cuma beberapa meter di belah timur, persisnya di belah timur kampung. Kenapa? Nah, Karena dulunya ditempatin oleh Kenapa dulu ditempatin oleh gerombolan? itu? Karena di sini kalau hujan juga kagak kena, posisi di bawahnya juga pada kering, Karena aman. bersih, aman. Katanya serangan musuh juga tidak kena. Karena ada pelindung di sini. Itu Begitu sejarahnya. Sejarahnya. Zaman gerombolan itu. Makanya gerombolan itu pada betah di sini, jadi suka di sini. Kesatunya aman, enggak kena tanpa air hujan, enggak bisa kena sasaran peluru ini tempat ini yang Karena dinamakan. si tembakan juga Ya, batu. jadi melewati. Ini Seperti ini. seperti ini posisinya gitu.